Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan King Master Math, masih dalam pembahasan tuntas trigonometri 2, khususnya nanti akan membahas mengenai identitas trigonometri matematika wajib kelas 10 SMA tahun pelajaran 2022. Masih new dan hot untuk video yang ke-9 ini. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa, kemudian perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, kemudian perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Itu untuk trigonometri yang pertama. Sekarang kita masuk ke trigonometri yang kedua, yaitu membahas mengenai identitas trigonometri. Bagi kalian yang baru pertama menonton video King Master Math, jangan lupa silakan di subscribe dan di like video ini. Dan bagi kalian yang mungkin ketinggalan dari materi-materi sebelumnya, jangan lupa silakan dibuka saja di deskripsi video ini. Nanti di situ dilampirkan link-link video-video sebelumnya, jangan khawatir ya. Silakan dibuka kolom deskripsinya, kemudian dibuka link video-video pembahasan sebelum-sebelumnya. Untuk pertemuan yang ke-9 ini, King Master Math akan konsentrasi menyajikan pembahasan mengenai identitas trigonometri, yaitu matematika wajib kelas 10 SMA tahun pelajaran 2022. Untuk itu kita langsung saja ya masuk ke pembahasan materinya. Jadi nanti ada pembahasan materi, kemudian ada pembahasan contoh soal, dan disajikan beberapa latihan soal untuk menguji sejauh mana adik-adik bisa memahami materi yang disajikan oleh King Master Math, begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama adalah identitas kebalikan ya. Di sini ada sin alfa ya akan sama dengan 1 per kosekan alfa. Kemudian cos alfa itu sama dengan 1 per sekan alfa. Kemudian tan alfa akan sama dengan 1 per kotan alfa. Ini dinamakan identitas kebalikan. Kenapa? Karena kemarin kita sudah membahas mengenai identitas sebelumnya, yaitu dimana kosekan alfa itu akan sama dengan 1 per sin alfa. Kemudian untuk sekan alfa itu akan sama dengan 1 per cos alfa. Kemudian kotan alfa itu akan sama dengan 1 per tan alfa. Jadi ini saling berkebalikan ya, namanya identitas kebalikan, begitu ya. Ini yang, sedangkan yang ini kemarin sudah kita pelajari di materi sebelumnya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke identitas perbandingan ya. Mungkin adik-adik baru pertama kali ini ya menerima materi mengenai identitas perbandingan, di mana tan alfa itu sama dengan sin alfa per cos alfa. Sedangkan kotan alfa, kotan itu kebalikan dari tan. Berarti kalau tan alfa itu sin alfa per cos alfa, berarti kotan alfa akan sama dengan cos alfa per sin alfa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu identitas Pythagoras. Identitas Pythagoras ini juga ada 3. Ada 3 ya. Oke, saya hapus dulu yang ini.
biar nggak mengganggu. Oke. Yang pertama bunyinya adalah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya, ini namanya identitas Pythagoras. Kemudian 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian yang terakhir 1 plus kotan kuadrat alfa akan sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ya, ini yang dinamakan identitas Pythagoras ya. Ini langsung saya sajikan seperti ini biar adik-adik tidak terlalu panjang dalam memahaminya. Jadi adik-adik tugasnya atau intinya hanya memahami atau mengetahui bahwasannya identitas Pythagoras itu ada 3 ya, yaitu bunyinya sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang ketiga 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa, gitu ya. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu pembuktian identitas trigonometri. Lah, langkah-langkah membuktikan identitas trigonometri yang pertama adalah ubahlah semua fungsi trigonometri ke bentuk sinus dan kosinus. Kemudian yang B, sederhanakan ke bentuk yang paling sederhana. Nah, dalam menyederhanakan Anda dapat menggunakan strategi sebagai berikut. Yang pertama adalah samakan penyebutnya. Kemudian kalikan suatu bentuk trigonometri dengan 1. Satu di sini itu misalnya bentuk trigonometri yang mau buktikan identitas trigonometrinya itu silakan dikalikan dengan sin alfa per sin alfa, karena sin alfa per sin alfa itu nilainya 1. Jadi kalau dikalikan dengan sin alfa per sin alfa itu tidak merubah nilai. Nah, ini kenapa dilakukan ya, biar agar kita bisa membuktikan identitas trigonometri yang diminta untuk membuktikan. Nah, ini namanya manipulasi aljabar, itu dalam matematika ya, dan ini biasanya sering dilakukan dalam pembuktian ya. Kita harus melakukan manipulasi aljabar, tapi manipulasi aljabar ini kita tidak merubah nilai dari suatu soal tersebut ya. Kita hanya merubah bentuknya, merubah fungsinya, tapi kita tidak merubah nilainya. Nah, itu yang terpenting ya. Kemudian yang ketiga, tambahkan 0 pada suatu bentuk trigonometri, misalnya sin alfa min sin alfa. Jadi suatu bentuk trigonometri kalau ditambahkan dengan sin alfa min sin alfa ya tidak merubah nilai, karena sin alfa min sin alfa kan 0. Berapapun nilainya kalau ditambahkan dengan 0 tidak merubah nilai, gitu ya. Atau kita bisa menambahkan juga cos alfa min cos alfa, dan ini juga tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk agar mengarah ke identitas trigonometri yang disuruh membuktikan, gitu ya. Nah, bagaimana caranya Pak? Lah, biar lebih jelas nanti kita bahas di contoh soal, begitu ya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal. Misalkan ya, contoh yang pertama, buktikan identitas trigonometri berikut. Yang pertama adalah sin X kali kotan X sama dengan cos X. Nah, ini bagaimana disuruh membuktikan, apakah terbukti, gitu ya. Kemudian yang B, 4 min sin X dibanding sin X sekan X sama dengan 4 kotan X min cos X, gitu ya. Oke, kita bahas. Yang A dulu ya, sin X kali kotan X sama dengan cos X. Bukti ya, kita mulai dari ruas kiri dulu. Sin X kali kotan X ya, sin X kita biarkan, kemudian kotan X kita rubah, dimana kotan X itu akan sama dengan cos X per sin X, gitu ya. Tadi kan kita tahu bahwasanya kita mendapatkan identitas tan X ya, tan X itu sama dengan sin X per cos X, gitu ya. Nah, kemudian dari sini didapat kotan X berarti sama dengan cos X per sin X, gitu ya. Nah,
sehingga kotan X kita rubah ke bentuk cos X per sin X. Nah dari sini berarti ini bisa dicoret ya, sin X sama sin X nya bisa dicoret sehingga tinggal cos X. Nah dari sini berarti terbukti bahwasanya sin X kali kotan X itu akan sama dengan cos X gitu ya. Jadi terbukti bahwa sin X kali kotan X sama dengan cos X gitu ya. Nah ini cara bagaimana kita membuktikan suatu identitas trigonometri gitu ya. Oke, kita lanjut untuk yang B. 4 min sin X dibanding sin X kali sekant X sama dengan 4 kotan X min cos X gitu ya. Kita buktikan ya, kita buktikan dari ruas kiri. 4 min sin X sama dengan sin X kali sekant X, berarti sama dengan yang atas kita biarkan ya, 4 min sin X dibanding sin X kali 1 per cos X. Jadi untuk sekant X nya ini kita rubah, sekant itu sama dengan 1 per cos X ya, 1 per cos X. Lah kemudian dari sini kita manipulasi aljabar, kita kalikan dengan 1 ya, kita kalikan dengan 1 di sini, yaitu kita ambil cos X per cos X. Kenapa Pak dikalikan dengan ini? Yaitu biar nanti kita bisa membuktikan agar mendapatkan 4 kotan X min cos X gitu ya. Kenapa tidak dikalikan dengan sin X per sin X Pak? Nanti ya tidak mengarah ke yang diminta gitu ya. Makanya kita harus mengalihkan dengan cos X per cos X. Lah kita mengalihkan dengan cos X per cos X ini tidak merubah nilai. Kenapa? Karena ini kan nilainya kan 1 kali dikalikan dengan 4 min sin X dibanding sin X kali 1 per cos X, hasilnya tetap ini gitu ya. Paham nggak? Oke, paham ya, bisa diterima ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini di sini ada 1 per cos X, di sini ada cos X, berarti kan bisa dicoret ya. Bisa dicoret, berarti yang penyebutnya sekarang tinggal sin X. Berarti yang atas kita kalikan 1 per 1, cos X kali 4 berarti 4 cos X. Kemudian min sin X kali cos X berarti min sin X cos X per sin X gitu ya. Yang bawah tinggal sin X. Kemudian sekarang kita pisah ya. Kalau kita pisah berarti menjadi 4 cos X dibanding sin X dikurangi sin X cos X dibanding sin X gitu ya. Oke, di sini ada sin X sama sin X, berarti bisa dicoret sehingga yang ruas ini yang sebelah kanan tinggal cos X gitu ya. Kemudian ini ada cos X per sin X. Cos X per sin X tadi apa? Cos X per sin X adalah kotan X gitu ya, berarti bisa diubah menjadi kotan X sehingga diperoleh 4 kotan X min cos X. Nah terbukti ya, jadi terbukti bahwa 4 min sin X per sin X sekant X sama dengan 4 kotan X min cos X. Nah gitu ya. Itu penjelasan ya, penjelasan bagaimana ketika kita diminta untuk membuktikan suatu identitas trigonometri ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi nanti kalian ketika ada identitas-identitas seperti ini ya, kalian harus dimengerti, harus hafal ya gitu ya, agar kalian nanti bisa membuktikan suatu identitas trigonometri. Jadi kalau diminta membuktikan identitas trigonometri, kalian harus bisa gitu ya. Syaratnya apa ya? Ketika ada identitas-identitas seperti ini harus dihafalkan, harus mengerti lah ya. Ya tidak banyak kok, kan tadi hanya sedikit saja. Yang penting adalah kita sering latihan soal sehingga nanti kita hafal sendiri dengan identitas-identitas trigonometri tersebut begitu ya. Dengan kita sering latihan soal, maka akan mengasah otak kita untuk berpikir cepat, berpikir imajinatif, berpikir kreatif dalam menyelesaikan suatu soal begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yang kedua, buktikan identitas trigonometri berikut. Yang pertama adalah sin X ya, dalam kurung sin X ditambah cos X kuadrat dikurangi dalam kurung sin X plus cos X kuadrat akan sama dengan 4 sin X cos X gitu ya. Kemudian yang B, sin kuadrat
alfa min 1 dibanding sekant kuadrat alfa itu akan sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Oke, kita saksikan bersama ya, pelan-pelan saja, yang penting pasti, artinya kalian bisa memahaminya. Oke, untuk yang A dulu ya, dimana dalam kurung sin X plus cos kuadrat cos X kuadrat min dalam kurung sin X min cos X kuadrat sama dengan 4 sin X kali cos X. Bukti ya, buktinya seperti ini, berarti kita awali dari ruas kiri dulu ya. Oke, sin X plus cos X kuadrat min sin X min cos X kuadrat gitu ya. Jadi ini kalau kita jabarkan ya, kita jabarkan satu saja di sini ya, nanti oke, kita jabarkan di sini saja ya. Artinya begini, ketika A plus B kuadrat itu kan artinya A plus B dikali A plus B gitu ya. Berarti ini kita kalikan satu persatu gitu. Nah, A kali A berarti A kuadrat, A kali B berarti AB gitu ya. Kemudian ini, nah, B kali A berarti AB, B kali B berarti B kuadrat, sehingga diperoleh apa? A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Nah, ini pun sama ya, ini pun sama. Berarti ini kita kalikan satu persatu. Sin kali sin berarti sin kuadrat X, kemudian sin kali cos, sin cos, kemudian cos kali sin, sin cos sama ya, kemudian cos kali cos berarti cos kuadrat. Nah, ini itu hasil dari yang pertama ini ya. Nah, kemudian yang ini kita peroleh sin kali sin, depan kali depan berarti sin kali sin, sin kuadrat X. Kemudian depan kali belakang berarti sin kali min cos, min sin cos gitu ya. Kemudian sekarang dari belakang kali depan berarti min cos kali sin juga sama min sin cos, sehingga didapat min 2 sin cos gitu ya. Kemudian min cos kali min cos berarti min kali min plus berarti cos kuadrat X gitu ya. Oke, sekarang kalau ini kurungnya kita buang, maka semua yang di dalam kurung mendapatkan operasi min di sini ya. Oke, min kali sin kuadrat X berarti min sin kuadrat X. Kemudian min kali min 2 sin X cos X berarti plus ini ya, di sini ya, plus 2 sin X cos X gitu ya. Kemudian ini kan min ketemu plus ya, berarti di sini sini salah, saya ganti min ya gitu ya. Oke, karena ini min ketemu plus berarti min ya, ini min cos kuadrat X gitu ya. Kemudian kalau sudah, sekarang coba mana yang bisa dicorek, mana ini yang bisa dicorek, ini ya, ini bisa dicoret, ini bisa dicoret dengan ini ya. Kemudian cos kuadrat X sama min cos kuadrat bisa dicoret, sehingga tinggal 2 sin X cos X ditambah 2 sin X cos X, sehingga hasil terakhir adalah 4 sin X cos X. Nah gitu ya, sehingga terbukti, jadi terbukti bahwa dalam kurung sin X plus cos X kuadrat dikurangi dalam kurung sin X min cos X kuadrat itu akan sama dengan 4 sin X cos X. Nah gitu, terbukti ya. Oke, jadi nanti kalau adik-adik ada yang sekali menonton belum paham, jangan menyerah, silahkan ditonton lagi, dipahami lagi sampai kalian paham gitu ya. Jadi kalau nanti berkali-kali kalau terpaksa belum paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa WA langsung ke King Mastermat gitu ya. Nanti akan mendapatkan tanggapan langsung dari King Mastermat. Oke, kita buktikan yang B ya. Kita buktikannya B, bahwasanya sin kuadrat alfa min 1 dibanding sekant kuadrat alfa itu akan sama dengan sin kuadrat alfa. Nah kita kerjakan sekarang, kita buktikan bareng-bareng ya.
Oke, bukti sekan kuadrat alfa min 1 dibanding sekan kuadrat alfa. Jadi ini kalau dipisah ya, kalau dipisah berarti menjadi sekan kuadrat alfa dibanding sekan kuadrat alfa dikurangi 1 per sekan kuadrat alfa. Jadi dipisah gitu ya, menjadi seperti ini. Kemudian dimana ini sendiri itu kan sama dengan 1, jadi berarti 1 min gitu. Kemudian 1 per sekan kuadrat alfa. Jadi sekan ya, sekan X itu kan sama dengan 1 per cos X gitu ya. Nah, berarti artinya ini kan memakai identitas berkebalikan, sehingga apa? Sehingga artinya cos X itu akan sama dengan 1 per cos per sekan ya, per sekan X gitu. Nah, sehingga artinya apa? Artinya 1 per sekan kuadrat alfa itu akan sama dengan cos kuadrat alfa gitu ya. Oke, kemudian dari sini artinya kita tahu ya, ini 1 min cos kuadrat alfa itu akan sama dengan sin kuadrat alfa. Kok bisa Pak? Kan di depan tadi kan kita mendapatkan identitas trigonometri yang bunyinya seperti ini, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1 kan gitu. Berarti artinya apa? Artinya ketika ini kita pindah, sin ya kuadrat alfa min 1 itu akan sama dengan cos kuadrat alfa. Nah, gitu ya. Atau apa? Atau kita bisa balik saja, dari sini kita akan memperoleh bahwasanya ini pindah ke kanan, berarti diperoleh sin kuadrat alfa itu akan sama dengan 1 min cos kuadrat alfa. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Oke, sehingga 1 min cos kuadrat alfa itu akan sama dengan sin kuadrat alfa. Nah, terbukti ya, terbukti. Jadi bahwasanya sekan kuadrat alfa min 1 per sekan kuadrat alfa akan sama dengan sin kuadrat alfa gitu ya adik-adik. Saya kira bisa dipaham ya, pelan-pelan, yang penting pasti gitu ya. Oke, ini ada 2 contoh soal yang sudah saya sajikan kepada adik-adik ya. Satu contoh itu ada 2 ya, AB, kemudian yang kedua juga AB. Jadi ada 4 contoh yang sudah saya sajikan dan saya jelaskan dengan pelan-pelan, yang penting pasti ya, semoga bisa dipahami gitu ya. Jadi nanti kalau sekali menonton belum paham, silahkan dibuka lagi, diputar lagi gitu. Jangan menyerah ya, yang terpenting adalah jangan menyerah dan jangan bersikap sombong ya, karena kita sama-sama belajar ya, karena belajar itu hukumnya wajib ya, dan itu menjadi amal ibadah kita kalau kita ingin memang benar-benar belajar dengan kita niati menjadi amal ibadah kita. Jadi setiap kita memahami pembahasan seperti ini, kalau kita niat memang thalabul ilmi, belajar, insya Allah kita akan mendapatkan amal ibadah selain kita mendapatkan ilmu gitu, untuk mencerdaskan diri kita sendiri gitu ya. Oke, gitu pesan dari King Master Mat ya. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah ini kita sajikan latihan soal ya. Soal yang pertama bentuknya seperti ini. Misalkan bentuk sederhana dari sin kuadrat X plus sin kuadrat X kali kotan kuadrat X adalah, nah ini silakan dibuktikan pakai identitas-identitas yang sudah kita pelajari tadi ya, untuk mengerjakan latihan soal ini ya. Ini kurang lebihnya ada 4 latihan soal ya, silakan dicoba untuk mengembangkan pemahaman kalian agar lebih tajam lagi ya, lebih tajam lagi pemahaman kalian. Silakan ini dilatih ya, silakan dilatih di kertas folio gitu ya. Silakan ini di antara opsi A sampai E, ini mana yang tepat untuk menjawab latihan soal yang pertama itu ya. Oke, yang kedua
dalam kurung sin X plus cos X dikalikan sin X min cos X. Nah, kira-kira ini kalau dijabarkan kemudian disederhanakan, mana di antara pilihan A, B, C, D, E ini yang paling tepat mana gitu ya. Oke. Kemudian latihan soal yang ketiga. Bentuk dalam kurung secant X plus tan X kali dalam kurung 1 min sin X dapat disederhanakan menjadi titik-titik. Nah, ini jadi kalau dioperasikan dikalikan satu persatu kemudian nanti disederhanakan ya, silakan dipilih mana jawaban yang paling tepat antara A dan E ini gitu ya. Oke. Kemudian yang keempat ya, latihan soal yang keempat ini adalah latihan soal yang terakhir. Oke, bunyinya seperti ini. Bentuk 2 sin A cos A dibanding 1 plus cos kuadrat A min sin kuadrat A ekuivalen dengan titik-titik. Nah, ekuivalen itu apa? Ekuivalen itu artinya sama gitu ya, artinya sama. Jadi ini kalau dijabarkan nanti dimanipulasi aljabar kemudian disederhanakan. Nah, hasil terakhirnya itu yang mana dari antara opsi A sampai E ini yang mana gitu ya. Nah, makanya ini silahkan dicoba untuk melatih dan memperkuat pemahaman kalian mengenai identitas trigonometri gitu ya. Oke. Selamat mengerjakan ya. Jadi nanti ketika ada persoalan atau ada yang belum paham, kurang jelas, silakan saja, jangan sungkan-sungkan, silakan WA ya, WA saja ke nomor saya 085643177052 ya, atau silakan tulis di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya balas satu persatu begitu ya. Oke. Mungkin itu adik-adik yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya berikan pada kesempatan kali ini, yaitu sudah sampai video yang ke-9 untuk pokok bahasan trigonometri ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa menjadikan bahan untuk mempermudah dan mempercepat adik-adik dalam memahami materi trigonometri 1 maupun trigonometri 2 nanti. Oke, gitu ya. Sudah sekian ya. Terima kasih saya sampaikan kepada adik-adik yang sudah menonton video ini ya. Untuk video yang lain yang sebelumnya, jangan lupa linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dibuka, dikipoin dan ditonton saja gitu ya. Oke, please like and subscribe ya. Bagi adik-adik yang belum like and subscribe di channel King Mas Rumah, silahkan like videonya dan subscribe channel King Mas Rumah. Bagi yang belum, bagi yang sudah, saya doakan menjadi amal ibadah adik-adik semua gitu ya. Oke, salam hangat dari King Mas Rumah. Banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.